Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Swastika Meta dengan NPM 19106310209192 dan rekan saya Aji Samudra 19106310209186. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai audit kompensasi dan balas jasa pada studi kasus PT Sri Rezeki Isman Tekstil. Pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi ataupun perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang telah ditetapkan. Tujuan dari pemberian kompensasi yang pertama untuk menjalin kerjasama antara pimpinan dan karyawan. Yang kedua untuk memberikan kepuasan kepada karyawan. Yang ketiga untuk memotivasi karyawan dalam bekerja, dan yang terakhir yang keempat untuk menciptakan karyawan yang disiplin terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bentuk kompensasi ada dua. Yang pertama, kompensasi finansial, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang berupa uang. Yang kedua, kompensasi non-finansial, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang tidak dalam bentuk uang, namun pun dalam bentuk fasilitas, penghargaan, serta pujian kepada karyawan. Indikator keberhasilan dari audit kompensasi balas jasa terdapat 4. Yang pertama, kompensasi yang diberikan atas penilaian kinerja berbasis kompetensi yang tepat. Yang kedua, keadilan internal yang mempertimbangkan bobot relatif jabatan. Yang ketiga, keadilan eksternal yang mempertimbangkan keseimbangan dengan jabatan sejenisnya pada perusahaan lain pada industri yang sama. Dan yang keempat, kondisi keuangan perusahaan yang sehat dan mencukupi. Hal-hal yang harus dicermati oleh seorang auditor kompensasi. Yang pertama, perusahaan harus memiliki SOP di bidang kompensasi. Yang kedua, sistem kompensasi dirancang dengan melakukan evaluasi jabatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, perusahaan melakukan survei gaji. Studi kasus PT Sri Rezeki Isman Tekstil. Pada studi kasus ini memiliki permasalahan, yaitu menurut Serikat Pekerja terdapat masalah dalam pemberian kompensasi, yaitu pemberian THR yang tidak sesuai. Seharusnya bagi karyawan yang bekerja 6 bulan sudah mendapat hak pemberian THR, serta masalah pemberian cuti hamil, yaitu karyawan kontrak ada yang tidak diberikan bahkan dikeluarkan. Sedangkan untuk kriteria yang dipakai adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah mengenai UMK 35 kota atau kabupaten di Jawa Tengah dan Permenaker. Untuk kondisi perusahaannya, program kompensasi belum sesuai seperti pemberian THR dan cuti kerja karyawan, sehingga belum mampu menumbuhkan motivasi karyawan. Sebab dan akibat. Penyebab yang pertama yaitu PT Sri Rezeki Isman Tekstil memiliki peraturan mengenai pemberian THR, yaitu setelah 1 tahun bekerja serta cuti baru akan diberikan, berbeda dengan perundang-undangan yang mengakibatkan membuat serikat pekerja ingin mengajukan perbaikan atas masalah tersebut. Lalu penyebab yang kedua adalah karyawan merasa kompensasi dan balas jasa belum mampu memotivasi karyawan dalam bekerja, sehingga akibatnya itu ketidakpuasan karyawan dapat membuat kinerja karyawan menurun atau tidak maksimal. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada studi kasus ini yaitu perusahaan memiliki kekurangan pada audit kompensasi balas jasa mengenai masalah pemberian cuti hamil dan THR yang masih tidak sesuai antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan perusahaan. Kompensasi non-keuangan belum diberikan secara maksimal oleh perusahaan, sehingga karyawan merasa belum termotivasi dalam bekerja dengan pemberian kompensasi tersebut. Rekomendasi yang bisa kita berikan yaitu ada 2. Yang pertama, perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi dengan serikat pekerja yang ada untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di karyawan mengenai kompensasi ini, serta dapat menyelaraskan antara peraturan undang-undang dengan kebijakan perusahaan. Lalu rekomendasi yang kedua yaitu
Ada baiknya perusahaan juga menambah kompensasi yang bersifat non-keuangan, seperti pemberian sembako atau THR, atau fasilitas kesehatan bagi karyawan, serta cuti bagi karyawan yang sedang hamil. Sekian pemaparan video dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.